Anggale net au toktong do Jesus napuna au Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau kau lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Hai adik-adik semua, ketemu lagi di GKI Hai Kids. Wah, pasti semuanya semangat, semuanya sukacita. Kenapa? Karena hari ini kita ketemu lagi ibadah sama-sama di GKI Hai Kids. Apa kabarnya semuanya? Sehat? Puji Tuhan. Kalaupun di luar sana atau di rumah adik-adik mungkin lagi ada yang sakit, lagi nggak enak badan, tidak apa-apa, tetap bersuka cita ya, tetap happy hatinya karena kita mau sama-sama beribadah kepada Tuhan. Nah, ngomong-ngomong sukacita terus Kak Yunika ngomong gitu dari tadi ya. Kita mau nyanyi satu lagu. Nah, adalah sukacita di hatiku. Bisa? Bisa, yuk semuanya bangkit berdiri. Nah, yang di ujung sana semua bangkit berdiri. Yuk kita nyanyi sama-sama. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Betul sekali ya adik-adik, kalau kita punya sukacita di dalam hati kita, kita itu bisa memancarkan kasihnya Tuhan. Kenapa? Karena ada kegembiraan gitu ya, ada muka yang berseri, ada semangat, wah pokoknya orang senang lihatnya. Untuk itu kita mau berdoa dulu, kita mau ucap syukur, kita mau minta pimpinan Tuhan masuk lebih jauh ke dalam ibadah ini. Kita berdoa ya, adik-adik boleh duduk ya. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas hari ini, atas kesehatan, atas sukacita yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur, kami punya Tuhan yang luar biasa mengasihi kami. Sekarang kami mau masuk ke dalam ibadah. Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, sehingga kami semua layak di hadapan-Mu. Tolong pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Wah adik-adik, Kak Yunika ini kan ikuti ya High Kids gitu selama minggu demi minggu gitu ya. Adik-adik juga pasti gitu kan, yang
sudah ibadah di gereja atau yang masih ikut di High Kids ya online. Coba ceritanya tentang apa? Ada yang tahu nggak? Apa? Oh iya betul. Kita terus ya setiap minggu lepas minggu kita masih cerita soal Musa, betul. Kalau kita lihat-lihat perjalanannya Musa ya dari awal sampai ke minggu ini, bagaimana sih yang adik-adik pelajari? Tuhan kita adalah betul Allah yang hebat, Allah yang perkasa, bisa membuat mukjizat-mukjizat yang besar. Apa aja coba? Wah betul, air pahit jadi manis, menurunkan mana, apalagi? Ya air keluar dari batu karang, pokoknya macam-macam. Pokoknya pasti adik-adik, wah terheran-heran gitu ya, wah kita punya Allah nih keren banget ya, besar dan perkasa. Kita nyanyi yuk, Allahku besar dan perkasa. Yuk. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Kita nyanyikan sekali lagi, adik-adik pakai gerakan, tunjukkan kalau Allah kita besar dan perkasa. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Iya, tepat sekali. Allah kita, ya Allah yang besar, kuat dan perkasa. Kak Yunika dulu waktu masih sekolah minggu seperti kalian ya, terkagum-kagum sama cerita Musa ketika dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Melewati apa? Ya bisa, wah terbelah. Ya, betul. Laut Kolson ya. Wah adik-adik pintar, hebat. Kayak ada lagunya ya. Kita nyanyi yuk. Bagaimana cara Musa yuk? Bisa? Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berjalan bukan, berlari bukan, naik kapal juga bukan, berenang bukan, terbang pun bukan. Bagaimana caranya?
Kak Yonika saking semangatnya sampai tadi keselak ya. Adik-adik enggak kan? Wah, hebat. Kalian pintar, kalian pasti memahami cerita bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel dengan kepemimpinan Musa, ya. Tuhan juga pasti sertai Musa kan sebagai pemimpin. Nah, adik-adik, kita belajar ya bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan sayang sama kita. Tuhan pengen kita selalu ada di jalan bersamanya. Betul? Betul? Iya, hebat. Betul jawabannya. Betul Kak Yonika, betul, betul. Tuh yang di belakang sampai teriak-teriak ya. Iya, itulah bukti Tuhan sayang dan mengasihi kita. Kasihnya Tuhan tuh gak cuma segini. Gak cuma segini, gak cuma segini. Gak bisa dihitung saking gedenya. Nah, Kak Yonika mau ajak adik-adik nyanyi Kasih Yesus indah indah oh indah. Semua bangkit berdiri. Nah, karena kita mau gerak. Nah, yuk kita nyanyi ya. Lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekali lagi, kita nyanyi ya. Kasih Yesus. Kasih Yesus, indah indah oh indah. 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 Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Waduh, adik-adik ya, kalau kita ingat-ingat gimana Tuhan begitu mengasihi kita, kita kayaknya gak bisa berhenti ya. Mau bilang terima kasih, mau bersyukur. Kita harus terus ingat bahwa kasihnya Tuhan itu gak ada batasnya. Tapi bukan berarti adik-adik juga boleh bersikap semaunya. Mentang-mentang Tuhan sayang, kita boleh melakukan apa? Iya, boleh melakukan dosa, boleh bersikap sembarangan gitu ya. Nanti juga Tuhan maafin, ntar juga Tuhan sayang lagi. Tidak seperti itu ya. Kasih Tuhan harus kita balas dengan cara apa? Bersyukur. Bersyukur dengan memberikan yang terbaik. Hidup adik-adik itu adalah ucapan syukur loh. Kalau kita bisa bersikap dengan baik, kita jadi anak Tuhan yang taat ya. Dan satu lagi, apa? Iya, sekarang waktunya kita mau kasih persembahan. Coba disiapkan dulu persembahannya, sudah? Ya, dilipatnya yang rapi. Tidak perlu sampai dilipit-lipit atau dikucek-kucek. Wah, jangan. Dilipat saja yang rapi. Sudah? Oke, kita siap untuk masukkan ke dalam kotak persembahan kalian yang ada di rumah ya. Kita mau nyanyi Berilah yang Terbaik.
berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Ya adik-adik, kita sudah kasih persembahan, kita sudah memberikannya dengan hati yang apa? Betul, sukacita, tulus, gak pakai marah-marah ya. Iya, sekarang kita pegang kotak persembahannya. Tapi kita juga lipat tangan deh, karena kita mau berdoa persembahan. Kita mau doakan persembahan kita sambil kita siap mau masuk ke dalam firman Tuhan. Yuk kita doa ya. Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini kami sudah memberikan persembahan. Tuhan, kami tahu persembahan kami ini tidak seberapa dibanding kasih sayang-Mu kepada kami. Tapi Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang selalu ingin yang terbaik bagi kami. Kami mau belajar juga memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Tolong Tuhan, pimpin tangan-tangan yang akan mengolahnya. Kiranya menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Sekarang kami juga mau masuk ke dalam firman Tuhan. Pimpin kami ya Bapa, agar boleh sungguh-sungguh mendengarkan apa yang disampaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Ya adik-adik, pujian udah, persembahan udah. Sekarang waktunya ya mendengarkan firman. Kalian siap? Oke, sekarang kita masuk ya ke dalam firman Tuhan. Kak Samuel buat apa sih itu? Ini aktivitas minggu lalu di sekolah minggu. Nah adik-adik, kalau misalkan kalian tidak ada halangan apapun di hari Minggu, yuk kita pergi ke sekolah minggu. Di sekolah minggu, adik-adik tidak hanya mendengar, menonton cerita-cerita Alkitab seperti di High Kids saja, tetapi adik-adik juga bisa bermain, bergaul, dan membuat prakarya seperti ini bersama dengan teman-teman. Oh, berarti sekolah minggu tuh asik banget ya? Betul banget. Wah, menarik gitu loh adik-adik maksudnya. Nah, terus tapi aku tetap bertanya-tanya nih, maksudnya Kak Samuel ini buat apa ini dibawa-bawa? Gunanya buat apa gitu loh? Ada deh, Kak Yunika mau tahu? Mau dong. Adik-adik juga mau tahu? Ya, berarti adik-adik siapkan diri kalian, sekarang kita masuk waktunya ke dalam firman Tuhan. Oke? Halo adik-adik, selamat hari Minggu, salam GKI Hi Kids. Nah, adik-adik tahu nggak ini apa? Ini adalah anak lembu emas yang mengingatkan kita akan cerita minggu lalu di mana bangsa Israel ketika Musa sedang naik ke atas gunung Sinai, bangsa Israel mengumpulkan perhiasan, meleburkannya, dan membentuk patung anak lembu emas yang dijadikan berhala untuk mereka sembah. Lalu Musa turun dan Musa melihat bangsa Israel yang menyembah berhala ini. Musa marah dan Musa melemparkan kedua loh batu yang ditulis oleh Allah sendiri kepada mereka. Kita adik-adik tidak boleh menggantikan Allah dengan patung buatan manusia dan menyembahnya. Kita hanya boleh menyembah Allah saja apapun yang terjadi ya. Sebelum kita lanjut lebih dalam lagi dalam ibadah High Kids kita, mari kita bersama-sama kita lipat tangan kita tundukkan kepala kita berdoa. Ya Allah, pandanglah umat-Mu yang berhimpun untuk berbakti kepadamu. Sama seperti Engkau menurunkan Roh Kudus kepada para rasul untuk dapat memahami sabda Tuhan, curahkanlah Roh Kudus yang sama kepada kami untuk dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah peristiwa orang Israel menyembah patung anak lembu emas, Musa sangat kecewa dengan perbuatan mereka. Bagaimana mungkin
Mereka dengan mudahnya menggantikan Allah dengan buatan tangan manusia. Musa sangat kecewa kepada bangsanya sendiri. Berdoalah Musa kepada Allah. Ia memohon pengampunan atas perbuatan bangsanya. Dan Allah menyuruh bangsa Israel pergi menemukan tanah perjanjian tanpa Tuhan di tengah mereka. Bukankah itu yang mereka inginkan? Mereka akan bertemu bangsa-bangsa yang kuat dan kekar. Mereka harus menghalau orang-orang Kanaan, orang Amori, Het, Feris, Hewi, dan orang Yebus. Adik-adik, mendengar nama-nama mereka saja, orang Israel udah sangat ketakutan. Mereka adalah orang-orang yang berperang dan berbadan kekar. Orang Israel takut berperang melawan mereka. Mereka tahu Tuhan marah kepada mereka. Orang Israel tahu kalau mereka salah. Mereka berkabung menunjukkan kesedihan mereka dengan tidak mengenakan perhiasan. Sejak dari peristiwa Gunung Sinai itu, orang Israel tidak memakai perhiasan. Kemudian Musa mengambil sebuah kemah lalu membentangkannya di luar perkemahan orang Israel. Ia menamai kemah itu kemah pertemuan. Setiap orang yang rindu mencari Tuhan boleh datang ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan itu. Tuhan sangat senang kalau kita bisa dekat dan akrab dengannya. Kalau Musa pergi ke kemah itu, semua orang Israel akan keluar kemah. Berdiri di depan pintu kemah mereka, melihat Musa sampai masuk ke kemah pertemuan. Di sana, mereka bisa melihat tiang awan berhenti di pintu kemah. Maka mereka semua sujud menyembah di pintu kemah mereka masing-masing. Musa sangat akrab dan dekat dengan Tuhan. Ia biasa ngobrol dengan Allah di dalam doa. Allah meminta Musa untuk memahat kembali 2 bongkah batu seperti yang pernah ditulis Allah yang dibuang oleh Musa sampai pecah. Tuhan menyuruh Musa untuk datang kembali ke Gunung Sinai. Dengan membawa 2 bongkah batu itu, ia pergi naik ke gunung. Di sana, Musa kembali menuliskan hukum-hukum Allah. Adik-adik, Tuhan sangat senang jika kita bisa dekat dan akrab kepada Tuhan seperti Musa kepada Allah. Lalu, bagaimana ya caranya supaya kita bisa lebih dekat dan akrab dengan Allah? Caranya gampang banget. Dengan berdoa, membaca Alkitab, dan menaati perkataan Tuhan. Akrab artinya kita bergaul dan dekat dengan Allah. Kita berbicara dengan Tuhan saat kita berdoa dan Allah menjawab kita melalui firman-Nya yang kita baca. Orang yang akrab tidak akan mau menyakiti hatinya. Pasti ia akan menaati perkataannya. Lalu bagaimana ya cara kita bisa akrab dengan Allah? Ya, dengan pray atau berdoa, membaca Alkitab, read Bible, dan menaati perintah Tuhan, obey. Firman Tuhan dalam Keluaran 33 ayat 14, adik-adik di depannya ada Alkitab kan? Kalau ada kita buka yuk sama-sama. Alkitab kita dari Keluaran 33. Udah dibuka Alkitabnya? Sama-sama kita buka Alkitab kita dari Keluaran 33 ayat 13a. Adik-adik udah ketemu? Kak Samuel udah ketemu. Kalau gitu Kak Samuel akan bacakan terlebih dahulu ya buat adik-adik. Keluaran 33 ayat 13a. Sekarang sekiranya aku mendapat kemurahan hatimu, beritahukanlah kepadaku jalanmu. Kita baca sama-sama sekali lagi. Keluaran 33 ayat 13a. Sekarang, sekiranya aku mendapat kemurahan hatimu, beritahukanlah kepadaku jalanmu. Dengan membaca Alkitab, kita bisa mengetahui isi hati Tuhan dan melakukannya. Baik adik-adik, sampai di sini GKI High Kids kita. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita, mari kita tundukkan kepala kita sekali lagi, kita lipat tangan kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur atas berkat sabdamu yang boleh kami terima.
Biarlah kiranya sabda Tuhan boleh menjadi makanan rohani kami yang membangun dan boleh menyertai kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama yang kudus, Putramu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini GKI High Kids kita. Sampai jumpa lagi minggu depan di GKI High Kids. Tuhan Yesus memberkati.